agar lebih jelas kenapa kita harus dianjurkan memperingati kelahiran Nabi. Mungkin dasarnya apa, atau kalau tradisi dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, selamat datang di podcast PC Muslimat NU Sidoarjo. Podcast yang penuh hikmah dan bermakna. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan yel-yel untuk memotivasi kita agar senantiasa bersemangat. Muslimat NU maju, Muslimat NU jaya, Muslimat NU luar biasa. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Nur Aziza selaku host di podcast kita kali ini. Podcast kali ini bertema hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama narasumber yang luar biasa. Beliau Ibu Nyai Hajah Hikmatul Izzah SH MPDI. Beliau saat ini menjabat sebagai pengurus PC Muslimat NU Sidoarjo bidang dakwah, sekaligus aktivitas beliau sehari-hari adalah sebagai pengajar di Lembaga Pendidikan Yayasan Jawahirul Ulum dan juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Jawahirul Ulum Pangreh Jabon. Masyarakat mengenal beliau sebagai mubaligho. Mudah-mudahan ini nanti podcast bersama beliau membawa manfaat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam Bu Aziza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah luar biasa Bu Nyai. Pemirsa, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang dikenal oleh masyarakat sebagai bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tradisi masyarakat Muslim di Indonesia, bulan Rabiul Awal identik dengan peringatan Maulid Nabi. Masyarakat selalu istiqomah untuk melaksanakan Maulid Nabi atau peringatan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung menanyakan kepada beliau, Ibu Nyai Hajah Hikmatul Izzah. Bu Nyai, Maulid Nabi kan sering dirayakan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Agar lebih paham, Maulid Nabi itu artinya apa? Lebih dari istilah atau kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu Aziza, kata maulidun Nabi. Ada kata lain maulud. Maulidun Nabi adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau maulud, yang dilahirkan. Rasulullah SAW yang dilahirkan. Tapi peringatannya adalah maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dilahirkan beliau tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Kenapa dikatakan dengan tahun gajah atau identik gajah? Karena pada waktu itu ada peristiwa yang sangat agung sekali, karena Raja Abraha membawa pasukannya yang berkendaraan gajah menyerang Ka'bah, yang mana Ka'bah itu ada di kota kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mekah. Makanya identik dengan tahun gajah. Begitu.
baru paham ada perbedaan ternyata nggih. Maulud itu adalah yang dilahirkan. Betul. Istilah untuk peringatan kelahiran Nabi itu Maulidun Nabi. Betul. Terima kasih Bu Nyai. Nggih. Pertanyaan berikutnya Bu Nyai, orang sering merayakan Maulidun Nabi, tapi mungkin agar lebih jelas, kenapa kita harus dianjurkan memperingati kelahiran Nabi? Mungkin dasarnya apa, atau kalau tradisi dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita umatnya tidak? Maka dari itu, wahai orang-orang yang beriman, khitabnya adalah kita yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Bahasanya Allah itu telah mengutus seorang utusan kepada kita di muka bumi ini agar menjadi panutan bagi umat sedunia. Makanya bacalah, sebutlah namanya, bersolawatlah kepadanya, dan peringatilah, ingatlah. Kemudian juga di situ dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan akan menambah grade keimanan kita, dan juga nantinya kita akan menjadi umat yang baik, dan nanti kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin. Bu Nyai, dari beberapa uraian jenengan ini, apa ada ayat untuk menguatkan ayat atau hadis Nabi tentang peringatan Maulid Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man azzama maulidih kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku kelak akan memberikan syafaat pertolongan kepadanya di hari kiamat. Luar biasa. Betul, Masya Allah. Beliau adalah satu-satunya Nabi yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umat. Jadi memang beliau adalah Nabi spesial, Nabi pilihan, Al-Mustafa, Al-Mukhtar, dan Syafi'il Ummah, pemberi syafaat kepada umatnya. Begitu. Dari fadilah-fadilah yang luar biasa tadi, menurut panjenengan, amalan-amalan apa atau tradisi apa yang dianjurkan agar kita juga semakin mendapat pahala dan syafaat Nabi Muhammad pada saat memperingati Maulid Nabi? Siap. Begini Bu Aziza, sejarah tentang siapa pertama kali orang yang mengadakan gitu ya, perayaan, peringatan, dan juga perayaan dirayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu kisahnya dari seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah panglima perang di zaman Gubernur Umar bin Abdul Aziz. Kemudian waktu itu beliau mau melaksanakan perang, dan tepatnya pada bulan Rabiul Awal, agar supaya mendapatkan kemenangan, keberkahan dari kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian semua pasukan dikumpulkan, kemudian membaca sholawat, kemudian diadakan jamuan, yang mana mungkin memang dari dulu ya identik dengan jamuan makanan dan plus juga buah-buahan, kan gitu Mbak Aziza. Mesti kalau mauludan itu di mana-mana di masyarakat Indonesia itu sudah sesuai ya saat ini yang dilakukan. Alhamdulillah oleh ibu-ibu muslimat, betul sangat. pembacaan sholawat tiba. Inggih. Dan juga
diadakannya jamuan tersebut ya. Kemudian simbol mungkin kita katakan ya, buah-buahan. Karena apa? Karena buah itu kan nutrisi, vitamin. Iya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita merayakan hari kelahirannya itu juga adalah nutrisi vitamin bagi orang seluruh dunia. Alhamdulillah begitu. Iya. Jadi, Bu Nyai, sebetulnya hikmah apa kalau kita memperingati itu, hikmah apa yang bisa kita dapatkan pada saat peringatan Maulid Nabi? Alhamdulillah. Oke. Hikmahnya sangat luar biasa, sangat agung sekali bagi diri kita. Kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena beliau diutus adalah sebagai insan paripurna. Baik ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Di dalam kitab Maulidud Diba karangan Imam Abdurrahman Ad-Dibai dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Rasulullah adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah paripurna, baik jasad dan juga psikisnya, akhlaknya ya. Dan juga beliau adalah pemimpin dari para nabi, Imamul Anbiya wal Mursalin, dan juga Khotamin Nabiin, nabi terakhir. Kemudian juga beliau manusia yang istimewa banget karena nama beliau disematkan setelah nama Allah, Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan hikmahnya di sini kita akan nantinya menteladani akhlak beliau dalam segala segi kehidupan, lini kehidupan baik berkeluarga, bersahabat, berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat, berkepribadian yang baik. Subhanallah. Sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dari paparan tadi Bu Nyai menyebutkan bahwa hikmahnya diantaranya adalah kita bisa menteladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Betul. Mungkin bisa dicontohkan teladan apa saja yang bisa kita tiru pada saat ini. Subhanallah, Masya Allah. Kita diajari oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu berkata baik, Bu Azizah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah pada hari akhir, maka berkatalah yang benar, yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Kita diajari oleh beliau untuk selalu menghormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tetangga lebih dekat kepada kita dari saudara kita, Bu Azza. Yeah. Kadang saudara kita di Jakarta boleh jadi tetangga yang lebih, Masya Allah, yang dekat. Kalau kita ada apa-apa, tetangga yang lebih dulu. Kemudian kita diajari oleh beliau Nabi Muhammad SAW menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Sebab tamu itu adalah masuk rumah membawa rizki, kebaikan. Betul. Kemudian keluar rumah membawa dosa-dosa kita, Bu Azza. Subhanallah. Dan banyak lagi, yaitu teladan-teladan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya yaitu kita dibimbing untuk selalu birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Rasul bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, maka niscaya anak-anak kita nanti akan birrul walidain juga, berbuat baik kepada kita. Imbasnya akan kita rasakan. Betul banget. Dan di antaranya juga Bu Azizah, kita akan berjam'iyah. Dalam Jamiah Muslimat Nahdlatul Ulama ini,
otomatis kita bergaul dengan banyak orang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu harus menghormati yang lebih, yang senior, dan sayang kepada yang junior. Mana hadisnya? Laisa minna malam yarham shaghirana walam yuwakkir kabirana. Kemudian kita kalau ingin mencapai kata mufakat, di dalam berjam'iyah itu dimusyawarahkan. Kemudian juga banyak lagi yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga, bersahabat, bertetangga, dan juga subhanallah kita diajari dalam masalah keagamaan kita, yaitu menjadi orang yang lebih agamis, yaitu kita berdialog dengan Allah, Mbak Aziza, yaitu dengan kita membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran. Kadang kita lupa. Al-Quran dengan WA lebih banyak. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah. Kan gitu Mbak Aziza, saat ini seperti itu. Masya Allah, padahal butir-butir akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah tentang kita membaca Al-Quran, yaitu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena kelak Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Setiap huruf, kalimat, ayat Bu Aziza, kemudian setiap juz, ya, setiap apa itu ruku, ya, itu akan memberikan syafaat kepada kita. Dan saya katakan di dunia dan juga kelak di akhirat. Itu Mbak Aziza. Masya Allah. Bunyai kan seringkali jamiah baik itu muslimat, warga NU lainnya, membaca tiba salawat Nabi itu tidak hanya di momen peringatan Maulid Nabi. Bagaimana pendapat Bunyai tentang ini? Alhamdulillah, pendapat saya yang memang seharusnya, selayaknya, seyogyanya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah. Dengan kita menyebut nama beliau, memuja beliau, yaitu bersolawat, kemudian juga membaca sejarah sirah hidup beliau, yaitu yang sudah dikemas dalam satu kitab oleh beliau Imam Abdurrahman Ad-Dibai, yaitu namanya kitabnya adalah Maulidut Tiba. Maulidut Tiba. Ya, kita orang muslimat dan membaca tibaan, istilahnya di masyarakat. Tibaan begitu. Itu kita dalam rangka membaca. Makanya kalau bisa, menurut saya, kalau membaca tiba itu jangan disingkat. Tetapi kalau bisa, atau gini aja Bu Aziza, khusus spesial di momen ini Rabiul Awal Maulid Nabi, dibaca sirahnya mulai laqad ja'akum sampai wa ma'asah. Subhanallah. Di situ banyak nilai-nilai yang terkandung di situ yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Alhamdulillah. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kajian-kajian tentang sirah Nabi Muhammad SAW dalam kitab Maulid Tiba seringkali terabaikan. Padahal kalau kita pahami makna yang terkandung di dalam Maulid Tiba itu sangatlah dalam dan luas. Bagaimana menurut panjenengan? Insya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Ini gongnya nggih Bu Aziza, Masya Allah. Yang terakhir, betul, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saudara-saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah. Sebetulnya dan seharusnya lah kita adakan kajian-kajian untuk lebih memperdalam lagi dan memperluas wawasan kita, hasanah keilmuan kita tentang siapa beliau yang notabene-nya adalah beliau putra Aba Abdullah yang mulai kecil itu sudah yatim, kemudian yatim piatu, kemudian diasuh oleh kakek beliau, kemudian paman beliau, Masya Allah seorang yang mandiri banget. Dan juga mulai kecil beliau tidak pernah
ada rasa aduh saya kok yatim. Tapi beliau selalu semangat. Selalu di antaranya juga etos kerjanya. Karena apa? Perjuangan itu butuh apa? Butuh uang. Dan juga Bu Azizah, alhamdulillah dari kajian-kajian tersebut akan bertambahlah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Betul. Karena di situ kita tahu pribadi Rasulullah, makna betul, yang terkandung di betul banget. Dan dengan membaca sejarah Rasulullah dan menyebut nama beliau akan selalu kita jadikan sosok yang paripurna ini di dalam hati kita untuk mendorong kita melakukan kebaikan ibadah hablum minallah dan juga hablum minan nas. Gitu Mbak Aziza. Dan Nung Sewu, dalam Al-Qur'an dijelaskan yang sudah biasanya oleh para mubaligh dan mubalighah dibaca dan setiap kali menyampaikan ceramahnya, yaitu firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Demikian Bu Aziza, dari peringatan ke peringatan, kesimpulannya yaitu agar kita bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah nantinya menjadi hamba Allah yang baik, yang terbaik, karena menika nabinya adalah nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Terima kasih Bu Nyai. Sama-sama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian podcast kita kali ini. Sebelum saya akhiri, terlebih dahulu akan saya bacakan ringkasannya atau garis besarnya, bahwa hikmah Maulid Nabi termasuk momentum dalam meneguhkan kembali rasa cinta kepada beliau Nabi Muhammad SAW, serta mengikuti semua ajaran dan teladan beliau. Perlu diingat bahwa penting merayakan Maulid Nabi itu bukan sekadar upacara seremonial saja, lebih dari itu adalah peningkatan amal kebajikan. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya mengenang, tetapi juga menerapkan sikap-sikap terpuji yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya selaku host mengucapkan terima kasih. Terima kasih pula kepada Ibu Nyai Hajah Hikmatul Izzah yang berkenan hadir pada podcast kali ini. Semoga ilmu yang telah beliau berikan senantiasa membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, kita tetap bersolawat dan tetap bersemangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.